Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di El Kasus dengan aku Elsaf, dan hari ini aku ingin membahas sebuah sejarah yang menurutku sangat kelam banget ya. Dimana ini sejarah Indonesia yang ya pasti kalian semua tahu ya, sejarah kelam atau sejarah kerusuhan tahun 1998. Aku disclaimer dulu, di sini aku tidak ada niatan untuk mengungkit sejarah ini atau ada unsur lain gitu, sama sekali enggak. Tapi di sini aku hanya kita sama-sama belajar sejarah tentang negara kita ya kan, karena aku yakin semua negara itu pasti punya masa lalu yang sangat kelam, begitu juga negara kita Indonesia. Ya, semoga kita dari sini sama-sama belajar tentang sejarah yang pernah terjadi di negara kita Indonesia. Ya, mungkin aku nggak perlu banyak basa-basi lagi ya. Berikut ini adalah peristiwa penting 1998. Kerusuhan Mei 1998 adalah sebuah bagian dari sejarah Indonesia yang sangat kelam pada masa Orde Baru. Kerusuhan ini juga menyebabkan banyak nyawa melayang, luka-luka terbakar, bangunan semuanya dijarah, dirusak, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang sangat tragis dan juga sedih yang dialami orang-orang pada masa itu. Ini aku lansir dari beberapa artikel yang aku baca, terutama di modul pembelajaran sejarah SMA. Pada masa itu, terjadi banyak krisis yang sangat besar melanda negara Indonesia. Entah krisis politik, ekonomi, hukum, sosial, dan bahkan kepercayaan kepada pemerintah. Mungkin di sini aku tidak akan membahas panjangnya ya, karena memang ini sejarah sangat panjang banget dan tentunya banyak versi buku yang sudah ditulis gitu kan. Namun ya aku usahakan untuk membahas sedetail mungkin agar kalian mudah memahami. Dan yang pertama, kita bahas krisis politiknya dulu. Pada masa era Pak Soeharto, masyarakat itu dibuat geram dengan aturan-aturan yang dibuat untuk mempertahankan kekuasaan Bapak Soeharto beserta orang-orangnya. Dan pada saat itu pemerintah itu memberlakukan politik yang sangat represif. Arti dari KBBI-nya itu ya, represif itu sesuatu yang mengekang, menekan, menindas, dan intinya ya kayak bersifat agak memaksa lah intinya. Tindakan represif inilah adalah salah satunya yang membuat awal mula terjadinya konflik 98. Beberapa di antaranya aku sudah rangkum ya. Itu adalah setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah itu dituduh sebagai tindakan menentang negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau misalkan bisa dibilang bahwa pada era saat itu, kalau misalkan kalian bersuara, ada kemungkinan kalian mungkin besoknya akan hilang. Terus ada lagi kasus korupsi, kolusi, dan juga nepotisme secara besar-besaran. Dan ya ini sama sekali tidak bisa dikontrol. Dan yang paling kelihatan adalah pada saat itu ya, itu adalah kekuasaan presiden itu menjadi tidak terbatas melalui sidang MPR yang sama sekali tidak demokratis. Ini hanya 3 di antara beberapa yang sebenarnya itu lebih banyak. Dan gak mungkin aku bacain semuanya. Terus ada krisis ekonomi. Pada tahun-tahun itu, banyak negara Asia Tenggara yang memang mengalami krisis ekonomi besar-besaran sekitar Juli 1996. Indonesia adalah salah satu yang menerima dampaknya. Ya, kalau bisa dibilang ya, contohnya mungkin nilai tukar rupiah itu melemah terhadap Amerika Serikat. Bahkan ya dari 2.500 itu turun menjadi 16.000 pada bulan Maret. Dan itu benar-benar jauh banget jauhnya. Terus beberapa krisis ekonomi yang terjadi itu adalah angka PHK di perusahaan itu meningkat, yang menyebabkan perusahaan rugi dan bahkan berhenti beroperasi. Terus ada lagi persediaan sembako di pasaran itu sangat menipis sekitar ya tahun 1997-an lah, yang berakibat harga barang dan sembako pada saat itu naik semuanya dan gak terkendali. Dan parahnya lagi, ada 40 bank yang bermasalah dan perusahaan milik negara atau swasta itu tidak bisa membayar hutang di luar negeri, yang bahkan itu hutangnya sudah jatuh tempo.
Pokok intinya di zaman-zaman itu benar-benar kacau lah, benar-benar sangat-sangat sedih kalau kita misalkan saat ini membayangkan ya. Belum lagi di krisis hukumnya. Dalam sebuah hukum, pemerintah juga melakukan intervensi. Kekuasaan peradilan harus sesuai dengan kepentingan para penguasa dan bukan dengan keadilan. Jadi banyak praktek pelanggaran HAM yang dilakukan seperti kayak pemberlakuan daerah operasi militer atau DOM di Aceh. Terus terjadinya kasus Marsina dan juga penculikan aktivis-aktivis mahasiswa reformasi pada saat itu. Terus ada juga krisis sosial yang juga berdampak terjadi konflik antar etnis dan agama. Dan juga muncul sentimen ya dari beberapa ras dan juga suku yang menjadi sasaran kemarahan warga pada masa itu. Bahkan juga sedihnya itu banyak aset-aset yang dicuri dan juga dijarah oleh orang-orang yang berusaha memanfaatkan situasi yang memanas pada masa itu. Dan yang terakhir itu adalah kepercayaan kepada pemerintah. Pada akhirnya ya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sudah nggak bisa diterima lagi. Banyak masyarakat yang sudah tidak percaya dengan pemerintah. Pak Soeharto pun itu dilengsarkan dari jabatan Presiden RI setelah 32 tahun menjabat. Itu adalah beberapa krisis yang terjadi pada tahun 1998. Dan selanjutnya ada tuntutan reformasi yang diajukan dan diperjuangkan pada waktu itu. Salah satu di antaranya itu adalah yaitu terpilihnya Pak Harto menjadi presiden sebanyak 7 kali. Menjadi masyarakat pada saat itu sangat geram dan mereka itu menuntut kepemimpinan nasional itu sesuai dengan demokrasi yang ada. Dan pada awalnya itu ya masyarakat itu hanya mempertanyakan dan menyampaikan keluh kesahnya kepada pemerintah soal krisis-krisis yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Namun mereka itu merasa ya suaranya itu terabaikan oleh pemerintah Orde Baru. Dan akhirnya tuntutan itu berkembang menjadi reformasi total dan menuntut untuk Pak Harto mundur dari jabatannya. Selain itu, pada kerusuhan 98 ada banyak peristiwa yang menyedihkan dan sangat tragis. Beberapa contohnya adalah peristiwa Trisakti Mei 1998. Demokrasi itu terjadi di mana-mana. Salah satunya yang terkenal adalah apa yang dilakukan oleh mahasiswa dari HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam di Denpasar pada tanggal 4 Mei 1998. Sebenarnya ada 4 organisasi mahasiswa yang mengajukan usulan perihal sidang umum MPR kedua. Sampai pada 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti, Jakarta. Dan peristiwa ini merenggut 6 orang mahasiswa akibat tembakan aparat keamanan pada masa itu. Dari peristiwa tersebut, ada banyak mahasiswa yang semakin tersulut emosi dan melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 13 sampai dengan 14 Mei 1998. Di waktu itu, penjarahan dan pembakaran di pertokoan itu mewarnai kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah. Dan puncaknya yaitu pada 18 Mei 1998. Mahasiswa itu berhasil menduduki atap gedung DPR MPR RI di Senayan. Dan di hari yang sama, Ketua MPR waktu itu Bapak Harmoko itu menyarankan Presiden untuk mengundurkan diri. Namun, Pak Harto masih belum mau mundur. Dan pada 19 Mei 1998, ada beberapa menteri kabinet Pak Harto yang memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Singkat cerita, selang tidak lama dari itu, Pak Harto akhirnya mundur dari jabatannya di depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10 pagi. Dan setelah itu, Pak Harto kemudian menunjuk wakilnya yaitu Bapak B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya sebagai presiden. Selanjutnya ada peristiwa Semanggi, yaitu terjadi pada bulan November 1998. Peristiwa ini itu adalah serangkaian demonstrasi dan bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan. Ya bisa dibilang itu ya demonstrasi ini itu merupakan bagian dari protes besar-besaran yang menuntut reformasi politik dan juga ekonomi di Indonesia pada saat itu. Ya tentunya ya mengarah pada jatuhnya Bapak Soeharto.
Dan pada 13 sampai 15 November 1998 terjadi bentrokan antara mahasiswa dan juga aparat keamanan di sekitar kawasan Semanggi, Jakarta. Bentrokan ini tuh dipicu oleh ketegangan yang meningkat antara mahasiswa yang menuntut perubahan dan pemerintah yang berusaha menekan demonstrasi. Kejadian ini tuh mengakibatkan sejumlah korban jiwa dan luka-luka parah, serta menambah ketegangan sosial dan politik di Indonesia pada masa transisi menuju reformasi. Dan peristiwa Semanggi ini tuh menjadi salah satu simbol dari tuntutan reformasi di Indonesia dan menunjukkan kompleksitas serta intensitas konflik sosial pada masa itu. Mungkin aku tidak akan ada habisnya jika aku menjelaskan permasalahan-permasalahan atau peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Karena memang ini sangat banyak banget dan panjang banget. Sejarahnya itu panjang banget. Tapi kerusuhan 1998 itu berakhir secara bertahap setelah beberapa bulan terjadi. Ya meskipun ya kekerasan dan ketegangan itu mencapai puncaknya itu pada bulan Mei dengan kerusuhan besar-besaran di Jakarta dan juga di beberapa kota besar lainnya. Dan situasi ya pada saat itu mungkin mulai mereda seiring dengan langkah-langkah reformasi dan stabilisasi politik yang dilakukan pemerintahan di bawah Presiden Pak B.J. Habibie. Beberapa faktor yang membantu mengakhiri kerusuhan tersebut itu antara lain pengunduran diri Pak Harto. Pengunduran diri adalah momentum awal bagi penyelesaian krisis politik yang sedang berlangsung. Langkah ini ya diharapkan dapat meredakan ketegangan dan memulihkan kepercayaan publik pada masa itu. Selanjutnya kedua, ada pemerintahan Pak B.J. Habibie. Pemerintahan Pak Habibie itu berkomitmen untuk melakukan reformasi politik dan ekonomi yang diharapkan dapat menanggapi tuntutan masyarakat untuk perubahan. Dan langkah-langkah ini itu mencakup pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis dan juga peningkatan kebebasan berpendapat. Selanjutnya ketiga, ada reformasi kebijakan. Jadi pada waktu itu diambil langkah-langkah ekonomi untuk menanggapi krisis keuangan yang terjadi. Seperti memperbaiki soal krisis hutang dan reformasi sektor keuangan, juga membantu meredakan ketegangan sosial yang berkaitan dengan krisis ekonomi pada waktu itu. Selanjutnya keempat itu ada perubahan dan perbedaan sosial. Berbagai upaya itu dilakukan untuk memulihkan rekonsiliasi sosial antara berbagai kelompok masyarakat yang pada waktu itu terlibat kerusuhan, termasuk antar etnis dan juga antar agama secara keseluruhan lah. Meskipun peristiwa-peristiwa dramatis dan sedih itu terjadi selama tahun 1998, akhirnya alhamdulillahnya itu Indonesia itu berhasil mengatasi masa transisi yang sangat sulit ini dan memasuki era reformasi yang ditandai dengan peningkatan demokrasi, kebebasan berpendapat dan juga perkembangan ekonomi yang lebih stabil atau semakin membaik lah. Itu adalah informasi singkat perihal kerusuhan 1998. Kalau misalkan ada informasi yang kurang tepat menurut kalian, silakan kalian komentar aja di bawah ini. Dan maaf jika aku salah dalam menyampaikan atau sedikit agak belibet ngomongnya. Karena memang kalau misalkan ngomong panjang kan ya pasti terlalu banyak, akhirnya lambeku kering menurut. Dan sekali lagi ya, ini semua aku ambil dari referensi bacaan yang sudah ada dan aku hanya menginformasikan kembali sejarah ini. Ya intinya kita sama-sama belajar ya, sejarah kelam itu ya semoga tidak terjadi lagi. Dan jangan sampai kita itu melupakan sejarah. Karena mau bagaimanapun, ini semua pernah terjadi dan kita sebagai anak Indonesia gitu kan wajib mempelajari sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Mungkin gak harus kita memperdalam banget kalau misalkan kalian malas ngebaca. Minimal tahu. Ya mungkin itu aja ya soal kerusuhan Mei 1998. Jujur kalau misalkan aku membayangkan aja, aku membaca buku-bukunya, aku membaca artikelnya itu benar-benar sedih. Banyak orang-orang etnis Cina dan semuanya itu benar-benar merasa ada yang keluar negeri terus mereka nggak pulang lagi, bahkan ada yang mereka pulang lagi. Intinya waktu itu 98 itu adalah masa-masa kelam, bahkan benar-benar serem banget sih. Tapi ya alhamdulillahnya sekarang kita itu sudah
agak sedikit membaik lah ya. Indonesia, negara kita tuh membaik banget gitu, jauh dari, ya nggak tahu kenapa ya, meskipun aku tahu sih ya, Indonesia itu kita nggak bisa menutup mata bahwa negara kita itu banyak permasalahan ya, entah dari oknum-oknum aparat atau mungkin dari pemerintahnya, dari pejabat dan lain-lainnya. Tapi aku yakin di dalam sana ada banyak orang yang baik yang berusaha memberikan kedamaian dalam institusi itu, dalam sebuah jabatan-jabatan mereka gitu kan. Mereka itu berusaha bener-bener apa ya intinya ya, kayak membantu masyarakat ngono, sing temenan. Aku yakin pasti ada banyak orang-orang baik di sana. Dan nggak tahu kenapa kalau misalkan kita membandingkan negara kita dengan negara lain, banyak kok orang-orang yang dari negara luar itu mereka itu pindah ke Indonesia. Mereka merasa bahwa di Indonesia itu adalah tempat yang paling tenang, tempat yang paling apa yo, adem ayem ngono lah. Ya, itu adalah informasi tentang kerusuhan 1998. Tentunya aku berharap kita semua ya, kita semua sebagai anak muda itu sedikit lah kita harus hati-hati dengan judi online gitu ya, Rek. Jangan main-main kayak ngular Rek. Kasihan gitu, takutnya kalian nantinya itu ya wis imbasnya itu sama keluarga kalian, sama orang-orang sekitar kalian. Kan kasihan kalau misalkan kalian terlilit hutang karena pinjol, karena judi online gitu kan. Ya mungkin itu aja lah ya. Terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus. Maaf kalau misalkan aku ngomongnya agak belibet ya. Dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.